Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya bersama dengan Kak Amsal. Pada video kali ini kita akan belajar tentang soal-soal yang berkaitan dengan gerak melingkar beraturan ya. Yang lebih khususnya tentang tipe soal hubungan dua roda atau lebih. Kita langsung saja di soal yang pertama. Dua roda A dan B saling bersinggungan seperti pada gambar berikut. Jika kecepatan sudut roda A 2 kali kecepatan sudut roda B dan roda A memiliki jari-jari 15 cm, maka jari-jari roda B adalah... Oke, sebelum kita jawab, saya akan jelaskan dulu konsep-konsep yang digunakan pada hubungan dua roda atau lebih. Kasus yang pertama adalah jika kita punya roda A, kemudian ada roda B, kedua roda ini dihubungkan dengan rantai ya. Saat kedua roda ini berputar, konsep yang berlaku adalah kecepatan linear kedua benda adalah sama. Maka kalau kita uraikan, karena kecepatan linear itu kan kita sudah bahas hubungannya dengan kecepatan sudut. Di sini jadi ada kecepatan sudutnya ya. Ini omega A, kemudian di sini ada omega B. Kita bisa tuliskan di sini menjadi omega A kali dengan R-nya A sama dengan omega B kali dengan R-nya B. Sehingga bisa kita dapatkan hubungan kesebandingan omega A banding omega B banding omega B sama dengan jari-jari roda B dibanding dengan jari-jari roda A. Rumusan ini akan sering kita gunakan kalau ada soal yang berhubungan dengan hubungan dua roda yang dihubungkan dengan rantai atau sabuk ya. Konsep yang kedua adalah, atau kasus yang kedua yang harus kita ingat adalah jika ada dua buah roda, jika kita punya dua buah roda, ada roda A yang bagian luar, kemudian ada roda B yang bagian dalam. Yang baik-baik konsepnya, arah putarannya sama. Jadi ini adalah omega A, ini adalah omega B. Berarti sudah bisa kita pastikan konsepnya adalah jika dia satu pusat, jadi ini namanya sepusat. Jadi kalau dia sepusat, konsep yang bekerja atau yang berlaku adalah kecepatan kedua roda, kecepatan sudutnya adalah sama. Sehingga kalau kita uraikan, kita hubungkan dengan kecepatan linearnya, ini sama dengan VA per dengan RA sama dengan VB per dengan RB. Rumusan ini yang akan kita gunakan nanti untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan hubungan dua roda atau lebih yang sepusat. Oke. Dan ada kejadian atau konsep yang ketiga yang harus kita tidak boleh lupa juga. Yang ketiga adalah konsep yang dua buah roda kalau kejadiannya bersinggungan seperti ini. Jadi kalau misalkan ada dua buah roda, ini roda A, kemudian ini roda B. Ketika dia berputar, ini arah putarannya ya. Kemudian di sini arah putarannya, ini omega A, kemudian di sini juga arah putaran atau kecepatan sudutnya seperti ini. Kemudian yang roda B dia pasti arah putarannya seperti ini. Ini omega B. Konsepnya adalah yang harus diingat sama dengan kasus pertama. Ingat, sama dengan kasus pertama. Jadi dia konsepnya sama, yaitu bahwa yang harus diingat kecepatan linearnya sama. VA sama dengan VB. Ini yang harus diingat. VA sama dengan VB. Itu konsep yang harus kalian ingat. Jadi konsep-konsep inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan
hubungan dua roda atau lebih pada materi gerak melingkar ya, khususnya materi gerak melingkar beraturan. Agar adik-adik lebih paham, kita akan langsung bahas contoh soal yang pertama. Kita kembali pada soalnya. Yang pertama saya tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah kecepatan sudut roda A 2 kali kecepatan sudut roda B. Yang ini adalah omega A, yang ini adalah omega B. Berarti bisa dituliskan omega A sama dengan 2 kali omega B. Terus pernyataan berikutnya, roda A memiliki jari-jari 15 cm. Berarti RA sama dengan 15 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah jari-jari roda B. Oke, penyelesaiannya. Jadi ini merupakan kasus yang ketiga ya. Saya lupa tadi tulis namanya. Kasusnya adalah dua buah roda atau lebih bersinggungan ketika bergerak. Ya, konsepnya adalah VA kecepatan linearnya haruslah sama. Kalau kita uraikan menjadi omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Ini kalau misalkan kita selesaikan menjadi, kita masukkan nilainya. Omega A-nya tadi di soal 2 kali omega B, berarti di sini 2 kali omega B sama kali dengan jari-jari roda A, nilainya adalah 15 cm sama dengan omega B, kita tulis saja langsung omega B kali RB yang kita cari, jari-jari roda B. Kemudian kita selesaikan, kita coret omega B, berarti kita peroleh nilai dari 2 kali 15 dapatnya 30 sama dengan RB. Maka kita peroleh jari-jari roda B sama dengan 30 cm. Jadi itulah jawabannya. Mudah bukan? Ya, mudah sekali kalau misalkan konsepnya kita sudah paham. Oke, kita lanjut di soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2, ada 3 roda disusun seperti gambar berikut. Diketahui jari-jari roda A, B, C masing-masing 5 cm, 10 dan 30 cm. Jika roda A berputar sebanyak 30 per pi putaran tiap menit, maka besar kecepatan linear roda C adalah. Oke, yang pertama kita tulis data yang diketahui. Diketahui yang pertama, jari-jari roda A 5 cm, roda B 10 cm, roda C 30 cm. Berikutnya kecepatan roda A ya. Roda A berputar 30 per pi putaran tiap menit. Berarti itu sama dengan jumlah putarannya adalah N ya. N-nya adalah 30 per pi putaran. Yang diketahui berikutnya adalah waktu. Waktunya adalah tiap menit berarti 60 sekon. Kemudian ditanyakan adalah kecepatan linear roda C. Oke, penyelesaiannya. Sebelum kita gunakan konsep hubungan dua roda atau lebih, kita cari dulu berapakah kecepatan sudut roda A. Kecepatan sudut roda A kita tentukan menggunakan persamaan dari frekuensi. 2V kali dengan frekuensinya. Ini sama dengan 2V. Frekuensi adalah banyaknya putaran tiap satuan waktu. Putarannya adalah 30 per pi. Berarti kali 30 per pi. Terus satu putaran nilainya adalah 2V. Kemudian kita bagi dengan banyaknya waktu yang dibutuhkan, yaitu 60 sekon. Kalau kita hitung, kita peroleh, ini kita coret ya. 2 kali 30, 60, coret ini sisa 2V radian per sekon. Setelah kita dapatkan itu, kita akan gunakan konsep yang mana? Karena yang ditanyakan adalah roda C, ya. Kemudian diketahui adalah A, maka yang kita gunakan adalah yang sepusat. Dimana kalau sepusat, yang A dan C sepusat, maka konsep yang kita gunakan adalah omega A sama dengan
omega C. Kita ubah omega C-nya karena kita cari kecepatan linearnya. VC per ini adalah omega A. Maka kita peroleh nilainya omega A-nya adalah 2V sama dengan VC per RC 30 cm. Itu kita ubah dalam meter 0,3. Berarti VC sama dengan 0,3 kali 2V. Hasilnya 0,6 pi. Kita ubah dalam bentuk nilai 0,6. Pi itu adalah 3,14. Jika dihitung hasilnya adalah 1,8884 meter per sekon. Atau jika dibulatkan kita peroleh nilainya adalah 2 meter per sekon. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi B. Oke. Jadi itu konsepnya. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Di soal nomor 3, perhatikan hubungan roda-roda di bawah ini. Diketahui roda A memiliki 25 gerigi, roda B sebanyak 15 gerigi, roda C sebanyak 40 gerigi. Jika roda C berputar dengan kecepatan sudut 60 rpm, kecepatan sudut roda A adalah, kita tulis dulu data yang diketahui ya. Diketahui pertama, diketahui adalah, ingat, saya harus ingatkan di sini bahwa jumlah gerigi itu sebanding dengan besarnya jari-jari sebuah roda ya. Sebanding nilainya. Berarti kita langsung bisa tulis jari-jarinya roda A itu sama dengan nilai dari gerigi roda A. Nyata itu konsepnya. Karena bentuk soal ini pernah muncul di soal UNBK di tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi 25, kemudian RB-nya kita ganti dengan jumlah geriginya juga yaitu 15 gerigi. Kemudian jari-jari roda C kita ganti juga jadi 40. Kemudian dikatakan roda C ya berputar, kecepatan sudutnya 60 rpm, berarti 60 putaran ya. 60 rpm ini 60 rotasi per menit. Rotasi itu putaran, berarti kali 1 putaran 2 pi per menit, berarti dibagi dengan 60 sekon. Berarti kita peroleh kecepatan sudutnya adalah 2 pi radian per sekon. Ditanyakan adalah, apa yang ditanyakan? Kecepatan sudut roda A. Penyelesaiannya, ya kita akan gunakan konsep hubungan dua roda atau lebih. Karena di sini adalah roda A, B itu bersinggungan dan roda B dan C itu adalah dihubungkan dengan rantai, maka konsepnya VA sama dengan VB sama dengan VC. Jadi konsepnya adalah menggunakan kecepatan linearnya sama. Yang ditanyakan adalah omega A. Kemudian yang diketahui adalah omega C. Berarti yang kita pakai konsepnya adalah VA sama dengan VC. Maka tinggal kita ubah omega A kali dengan RA sama dengan omega C kali dengan RC. Omega A, RA-nya adalah 25 sama dengan omega C adalah 2pi. RC-nya adalah 40, berarti kali 40. Maka ini hasilnya kita bagi 5 ya. Bagi 5 dapat 8. Bagi 5 dapat 5. Berarti jadinya omega A kita peroleh sama dengan 8 kali 2. Nilainya 16 pi. Dibagi dengan 5. Berarti kita peroleh nilai dari omega A-nya adalah 3,2 pi radian per sekon. Jawabannya adalah opsi delta.
Oke. Mudah bukan? Oke. Jadi mudah sekali kalau misalkan konsepnya kita sudah pahami. Jadi saya kira cukup ya, mudah-mudahan dimengerti. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Jangan lupa untuk dukung selalu channel saya dengan cara klik like, share, and subscribe. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.